Bahas One Punch Man chapter 189, King gak sengaja nipu. Aduh, ini chapter lucu banget. Sebelumnya aku minta maaf, aku udah libur bahas One Punch Man itu dari chapter 188. Ya karena itu kerjaan segala macamnya lah. Dan apalagi kan channelku sempet kena strike juga di video One Punch Man. Dan ini patternnya aku sudah mulai agak enak lagi. Dan ini adalah saatnya aku mulai lagi bahas One Punch Man dari chapter 189. Tapi aku berterima kasih buat teman-teman di kolom komentar yang sudah request, "Bang, One Punch Man, One Punch Man, One Punch Man." Here we go, aku kasih nih. Cuman mungkin kan kalian udah baca chapter 195 yang terbaru. Ya anggap aja ini video review napak tilas lah ya. Dan semoga aja November ini aku bisa review sampai chapter 195 sih. Dah lah ya, kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari covernya. Cover dari chapter ini tuh adalah Yuta, anak dari Amahare yang sudah tewas di pertempuran sebelumnya. Yang menurutku sebenarnya dari cover ini gak ada yang spesial-spesial banget kecuali art dari Yusuke Murata yang gila banget. Terus chapter kali ini berjudul Ujian Pedang. Cerita kali ini dibuka dengan melanjutkan perseteruan sebelah pihak antara Atomic Samurai atau Kamikaze yang bertemu dengan King di sebuah restoran. Kamikaze yang mendengar suara King Engine yang udah menyala mulai serius nih. Dan para murid Kamikaze yang mendengar ini juga mengira bahwa King itu sudah masuk ke dalam mode bertarung. Kamikaze pun berkata dengan senang, "Kau cepat mengerti juga ya. Kalau begitu, ayo kita selesaikan saja di luar." "King, benarkah kau ini sangat kuat? Aku tidak pernah melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri." King yang mendengar ini baru nyadar kalau ada yang gak beres. "Jadi kau ingin membuktikan hal itu?" Kamikaze menjawab, "Ya, kalau begitu ayo kita lakukan sekarang. Kecuali kau berniat melakukannya di sini." King di sini mulai panik dan malah tersedak makanannya. Sial, aku terkejut sampai makanannya nyangkut di tenggorokan. Kamikaze menatap King dengan sangat tajam. Dan lucunya, para murid Kamikaze ini mengira bahwa reaksi tersedak King ini adalah gestur yang sedang meremehkan Kamikaze. Kamikaze malah berkata, "Seperti yang dirumorkan, kau berani juga ya? Jadi kau pikir kau bisa melawan pedangku dengan sumpit itu?" King dalam hati langsung ngomong, "Jelas gak bisa lah. Lah terus dia ngapain masang gestur serius gitu? Coba mohon maaf nih Bapak King." Kamikaze tiba-tiba mengambil sebuah apel dan menebasnya di udara. Apel itu terjatuh di tangannya King dan terbelah menjadi kecil-kecil dengan sangat rapi. King langsung berkata dalam hatinya, "Aku gak suka dengan yang terjadi pada apel ini." Kamikaze yang mulai serius terus berkata, "Aku katakan sekali lagi, ayo kita keluar." Okama Itachi berkata, "Master Atomic benar-benar serius hari ini." Bushitril pun juga kebingungan, apakah dia cuma berniat memprovokasi King sampai kekuatan aslinya muncul. Dan kita pun langsung dibawa keluar di tengah-tengah taman. Kamikaze pun lalu berkata, "Sekarang King, daripada kita ngoceh terus dari tadi, cara terbaik untuk mengukur kekuatanmu adalah anggap saja aku ini monster dan serang aku." Benar kan? King di sini semakin bingung. Kenapa dia memaksaku seperti ini sih? Orang ini buruk banget kelakuannya. Aku tak percaya dia tiba-tiba menantangku. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang diriku sejak awal. Ke pertanyaan apakah aku sangat kuat? Enggak, aku ini sangat lemah. Sekarang saja aku pengen banget teriak, "Maafkan aku." Aduh, dia mulai menghunuskan pedangnya lagi. "Seseorang, aku mohon tolong aku." Ini berbeda banget antara ucapan dan apa yang terlihat dari penampilan King dari luar. Sangat berbeda anjir. Ini kenapa orang takut malah jadi tambah serem wajahnya ya? Ditambah King Engine itu malah tambah kenceng. Yayan di sini mulai gelisah. Kenapa dia malah terlihat seperti membuka celah? Oh, bukan. Dia bahkan tidak ada celah sama sekali. Okama Itachi nggak setuju. "Kau yakin? Bagiku dia terlihat sangat terbuka dan penuh dengan celah untuk diserang." Bushitril langsung nimbrung nih. "Dia cuma pura-pura terlihat punya banyak celah saja kan. Jika kita melihatnya dengan teliti, tubuhnya bergetar dengan hebat. Di bawah kulitnya itu pasti sudah terkumpul niat besar untuk membunuh." Padahal King cuma ketakutan ya. Ian lalu menjawab, "Semua ini adalah jebakan. Ini namanya tipuan di balik tipuan." Bushitril semakin serius. Jika seseorang menyerang dengan ceroboh, dia akan terkena serangan balik dengan sangat brutal. Master Atomic sangat memahami ini, makanya dia dari tadi belum bergerak. King yang ketakutan semakin takut meskipun wajahnya terlihat sangat serius saat melihat Kamikaze mengambil kuda-kudanya. Mereka pun diam sejenak. Kamikaze tiba-tiba berkata, "Aku tidak suka membanding-bandingkan. Tapi sekarang bagaimana kau akan mengatasi ini? Wahai pria terkuat, aku akan maju sekarang." Tiba-tiba King berteriak, "Sudah cukup, Atomic Samurai. Apa kau tidak ingat sekarang ini hari Selasa?" Kamikaze bingung. Emang kenapa kalau hari Selasa? King malah dengan sombongnya berkata, "Sepertinya malah muridmu yang sudah menyadarinya." Dan King menunjuk Ian.
Yayan kaget, anjir ada apaan nih? King lalu melanjutkan, aku rasa tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Tapi jika kau masih bersikeras untuk bertarung, kita akan melakukannya di lain waktu. King berkata begini sambil berbalik badan berniat untuk kabur. Kamikaze marah, tunggu, kau ini ngomong apa? Dan di sini King mulai ngoceh hal yang gak bisa aku pahami. Atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Meskipun ada yang lain seperti dioksida, metan, helium, kalsium, dan letaropaldo, tapi ada satu elemen dengan jejak terbanyak yaitu Engga Watson yang malah tidak banyak orang tahu. Engga Watson bereaksi dengan pinizelem yang terkandung dalam radiasi ion. Hal inilah yang menyebabkan fenomena Oganovos. Terlebih terjadi bulan purnama Kamis kemarin. Itu artinya bahwa hari ini tepat pada siang hari, hal itu berubah menjadi fase dual squad. Beberapa dari kita yang mempunyai antena pasti sudah menyadari fakta bahwa itu telah dimulai. Kamikaze bingung, aku nggak ngerti dia ngomong apaan. King ternyata di sini belum selesai ngomong. Aku yakin kau pasti pernah mendengar reaksi Dolzena Brink sebelumnya. Dan semua orang di sini menjawab, nggak pernah denger. King masih terus ngoceh nih. Yah, tapi bagaimanapun, jika kita bertarung di sini pasti nantinya akan menyebabkan bencana besar. Jadi kita lakukan saja lain kali. Kamikaze di sini masih ngotot. Hei, tunggu, kita belum selesai. King malah marah-marah. Aku sudah bilang kan, aku tidak ingin menyebabkan kejadian sekecil apapun dengan keadaan dunia yang seperti ini. Bukankah ada hal lain yang lebih penting yang harus kita lakukan? Kau dan aku bagaimanapun adalah pahlawan kan? Kamikaze di sini dengan serius berkata, tunggu. King malah tambah panik. Aduh, nggak bisa kabur nih kayaknya. Mungkin sebaiknya aku jujur saja. Jadi mereka akan melepaskanku. Tapi kayaknya aku tetap akan dipukul sih. Atau mungkin malah ditebas kurasa. King lalu berbalik dan ngomong, jadi gini. Tapi Kamikaze langsung memotong perkataan King. Tidak, sudah cukup. Seperti yang kau bilang, King. Aku yang salah. King kaget. Hah? Kamikaze melanjutkan. Tapi aku punya satu permintaan terakhir untukmu. Aku punya apel. Tolong potong apel ini untukku. King dengan bingung menjawab. Tapi aku ini amatiran dalam berpedang. Kamikaze lalu berkata, itu tidak masalah. Karena aku punya kemampuan seperti membaca telapak tangan seseorang. Aku bisa membaca dan menganalisa seseorang hanya dengan melihat mereka memotong sebuah objek dengan pedang. Aku bisa tahu kehidupan seperti apa yang kau lalui yang sampai membuatmu bisa di titik ini. Aku juga menguji murid-muridku dengan cara seperti ini. Aku sangat penasaran bagaimana orang sehebat dirimu akan memotong apel ini. Karenanya, kumohon, potonglah apel itu untukku. Suasana di sini mulai tegang lagi. King pun lalu mengambil pedang Kamikaze. Para murid lainnya pun juga jadi tegang melihat King yang sudah bersiap. King lalu mengambil kuda-kuda, tapi semenit berlalu, King cuma diam. 2 menit 15 detik, King malah melepas kuda-kudanya. Dan 2 menit 40 detik berikutnya, pedangnya malah ditaruh lagi. Semuanya terkejut kenapa King malah meletakkan pedangnya. Tiba-tiba dengan wajah serius, King berdiri dan berbalik pergi. Dan dia berkata dalam hati sambil ketakutan, aku tidak bisa mengeluarkan pedang itu. Tanganku saja sudah mencapai batasnya. Padahal cuma karena menahan kuda-kuda tadi sebentar. Dilihat orang-orang yang bermata tajam seperti mereka malah membuatku semakin nervous. Bisa-bisa aku malah ketahuan jika terus-terusan cuma bisa menggertak seperti ini. Aduh, tidak ada yang tersisa lagi. Semuanya sudah berakhir. Dia pasti sedang memandang tajam ke arahku sekarang dari belakang. Aduh, sial. Aku takut dan gak sanggup untuk berbalik badan. Sepertinya lebih baik jika aku pulang dengan jalan lurus begini saja. Dan King berjalan dengan sangat gagah tanpa sepatah kata apapun, meninggalkan semua orang yang ada di sini. Mereka semua bingung, ini ada apaan? Kenapa King pergi tanpa melakukan apapun? Apa maksudnya? Tapi di sini Kamikaze malah berwajah serius sampai berkeringat. Dan ini adalah hal yang paling konyol banget di chapter ini. Kamikaze berkata, aku bahkan tidak bisa melihat kemampuan berpedangnya. Bahkan gerakannya pun aku juga tidak bisa melihatnya sama sekali. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nichiren. Apel ini bahkan tidak sadar kalau dirinya sudah terpotong. Dia sudah memotong apel ini dengan tebasan pedang supernatural yang menebas celah di antara atom. Kalau dipikir lagi, bahkan pedangku juga tidak sadar bahwa dia sudah dihunuskan. Jika aku melihat serangan yang melebihi atomic slash, aku juga pasti akan terdiam. Ini seperti dia memotong kecurigaan kami dan dia benar-benar melakukannya dengan sangat hebat. Amatir dalam berpedang kau bilang, dasar monster. Anjir, ini orang ngomong apaan sih? Dan tiba-tiba Kamikaze itu tertawa. Sudah lama sekali sejak pertama kali aku dipermalukan begini. Ini bukan saatnya untuk menguji orang lain. Sepertinya aku juga masih sangatlah hijau. Bushidrill, Okama Itachi, Iayan. Aku akan mengulang latihanku lagi dari dasar. Dan jalan yang sangat sulit sudah menunggu di depanku. Meskipun begitu, apakah kalian masih akan mengikutiku? Para muridnya juga dengan mantap menjawab, tentu saja. Dan kita lalu melihat King yang masih ketakutan karena berpikir mereka tidak mengejarku. Syukurlah, aku akan membeli obat sakit perut dan kepala sekalian pulang. Dan chapter ini ditutup oleh perkataan Kamikaze, di antara pahlawan ranking atas yang dekat dengan kalian, ada seseorang yang sudah berjuang untuk melampaui ketidakmampuannya.
dengan menumpahkan darah sekaligus air mata. Kita harus pastikan bahwa dia tidak akan menertawakan kita. Okama Itachi dan Bushitril bingung nih maksudnya apa. Tapi Iayan seperti paham maksud dari kamikaze dan dia berkata, baik. Tapi ternyata di akhir chapter ini mereka malah bertemu King dan Saitama yang nangis darah sedang main game. Terus chapter ini selesai, buset. Lama gak bahas One Punch Man, aku lupa kalau One Punch Man itu gak semua chapternya serius ya. Gak kayak One Piece gitu, hampir semua chapternya itu kebanyakan ada teori keseriusan yang bisa kita bahas. Kalau di One Punch Man mah Yusuke Murata gambar dengan bagus tapi ceritanya sangat komedi. Jujur aja ya, aku masih bingung mau menjelaskan atau mengelaborasi isi dari chapter ini tuh bagaimana. Tapi bodo amat lah, kalian yang punya persepsi atau arti lain dari chapter ini, serah deh, serah kalian. Kok tulis aja komentar di bawah. Nah, itu adalah pembahasan One Punch Man chapter 189 dariku. Doakan aku bisa langsung review chapter 190 dalam waktu dekat. Saya Vincent Nugraha. Ciao.